Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, pada peringatan ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus di Golgota pada hari Jumat ini, firman Tuhan yang akan kita dengar diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayat ke-15. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihatnya. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita beribadah peringatan Yesus yang mati ribuan tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, cerita Yesus di 2000-an tahun yang lalu itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Bukan cerita fiktif. Itu bukan cerita yang diolah atau diciptakan oleh pikiran manusia, tapi itu adalah cerita yang benar-benar terjadi, ada dalam sejarah dunia. Bukan hanya dipercayai cerita itu ada oleh orang-orang yang percaya, tapi juga orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang Yahudi percaya akan Yesus yang disebut mereka itu anak Daud atau anaknya si Yusuf. Dia mati disalib di Golgota karena banyak saksi yang melihat kejadian tersebut. Bahkan orang tetangga kita juga yang berseberangan dengan iman kita juga percaya bahwa ada sosok yang bernama Yesus yang mereka sebut Isa Al-Masih yang benar-benar mati di salib. Dan itu sebabnya saya katakan, berani saya mengatakan, dan iman saya mengatakan bahwa ada cerita 2000 tahun yang lalu yang bernama Yesus mati disalib. Ada cerita salib di mana Yesus yang mati itu sebagai orang yang tidak bersalah, tapi dia salahkan. Dia mati sebagai orang yang bersalah, padahal dia tidak bersalah. Itulah sebabnya semakin hari semakin hebat masalah hukum di dunia ini. Siapa kita di antara kita yang belajar hukum atau sarjana hukum? Saya pernah membaca sebentar, sekilas sedikit tentang hukum. Prinsip hukum katanya, ini dalam tulisan itu, bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itulah prinsip hukum saat ini. Saya nggak tahu apakah itu prinsip hukum modern atau bagaimana, tapi yang pastinya yang saya tahu dan yang saya pelajari bahwa orang atau prinsip hukum itu adalah lebih baik membebaskan, melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.
Tapi tentang cerita salib, tentang Yesus di sini, prinsip itu belum berlaku. Karena kematiannya adalah kematian yang tidak wajar. Karena kematiannya adalah sebuah pengorbanan yang sangat layak diperingati, terlebih kepada kita orang yang percaya, Manginang. Karena dia mati adalah untuk sebuah misi Allah yang mulia. Dia mati untuk sebuah misi Allah yang sebenarnya belum pernah ada dalam cerita-cerita Alkitab. Tidak ada orang mati untuk orang lain. Agak sulit ditemukan orang-orang yang bersedia mati untuk orang lain, apalagi belum yang dikenalnya. Apalagi gelar yang disandang Yesus adalah Allah dan anak Allah. Bagaimana mungkin Allah mati? Bagaimana mungkin orang yang disebut atau yang diklaim sebagai anak Allah itu mati? Dia kan Allah, kok bisa mati? Tetapi perjalanan hidup Yesus sudah bagian daripada rencana Allah yang memang dia harus menderita. Dan dikatakan oleh Yesaya di sini bahwa dia adalah hamba. Dan hamba itu harus ditandai dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap Tuhannya. Itulah hamba. Jadi ketika kita menyatakan diri kita adalah hamba Allah, atau orang yang percaya kepada Allah, kesetiaan itu terlihat dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar taat kepadanya? Kematian Yesus bagi orang-orang yang mengetahui atau tahu arti kemanusiaan akan memberi kesan yang mendalam jika dia benar-benar mengerti dan memahami arti daripada kemanusiaan itu sendiri. Jika tidak, itu biasa-biasa saja. Itu kan cerita dulu itu. Yesus itu kan ya karena Tuhan dia mati. Tapi ketika kita mempelajari tentang masalah humanity atau kemanusiaan, cerita kematian yang disalib itu memberi kesan yang sangat dalam. Dia peduli. Dia care terhadap orang lain. Saya ambil contoh Amanginang. Pernah saya membuka-buka tentang puisi. Saya tertarik, ada yang bernama Khairil Anwar. Saya pikir semua kita sudah tahu siapa itu Khairil Anwar, yang dikenal dengan penyair Si Binatang Jalang, ya. Dan dia sebenarnya orang Muslim yang ketat, yang taat. Dia dibesarkan dari suku Minangkabau atau Padang. Tentu kita sudah tahu kalau mereka di sana itu adalah basis orang Muslim. Dia dibesarkan dan dia taat kepada Muslimnya. Dia memang yang Muslim yang baik. Kita mungkin mengenal karyanya itu tentang Kerawang Bekasi, ya, Kerawang Bekasi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itulah cerita Khairil Anwar. Tapi ternyata Khairil Anwar pernah menuliskan puisi tentang Isa. Ya, dia pernah menuliskan cerita tentang Yesus, singkat. Tapi saya pikir untuk kalangan daripada non-Kristen ini sudah luar biasa pengakuannya, karena Khairil Anwar di samping seorang penyair, dia juga adalah orang yang humanis. Dia memiliki dan mengetahui arti kemanusiaan. Dia menuliskan syair puisi, nanti akan saya bacakan, tapi mohon maaf, saya nggak pintar bahasa puisi. Waktu SMP saya belajar puisi nilai 6. Jadi nggak mampu saya membaca puisi dengan baik. SMA guru di son ya maklumlah dulu ya. Inang buru tambah kalau saya baca puisi ini. Judulnya Isa, karangan Khairil Anwar.
kepada Nasrani sejati. Itu tubuh mengucur darah. Mengucur darah. Rubuh, patah. Mendampar tanya, aku salah? Kulihat tubuh mengucur darah. Aku berkaca dalam darah. Terbayang terang di mata masa. Bertukar rupa ini segera. Mengatup luka. Aku bersuka. Itu tubuh mengucur darah. Mengucur darah. Nilai berapa, Inang? Udah nilai berapa? Wow, 9. Berarti A plus itu ya. Mulai, Inang. Nanti kita makan bersama, Inang, ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana pendapat kita ketika saya membacakan puisi yang sangat terbatas itu. Cara saya membaca itu dengan sangat terbatas. Saya begitu luar biasa pengakuan seorang yang bukan Kristen, Abang Inang. Itu tubuh mengucur darah. Itu ditulis pada 12 November 1943. Ejaannya pun masih eja lama. Toebueh menuliskan tubuh. Toebueh. Jika Hairil Anwar yang bukan orang percaya bisa atau mampu menuliskan kesan akan kematian Yesus disalib itu, yang disebut dia Isa itu, bagaimana dengan kita, orang yang percaya? Yang secara kerohanian kita harus mengakui dan mengimani bahwa karena dialah kita bisa hidup. Karena Yesus yang mati tersalib itulah maka kita punya pengharapan. Karena Yesus yang tersalib di Golgota itu 2000 tahun yang lalu, kita mengenal kasih yang sebenarnya. Dunia ini juga sudah menawarkan kasih. Kemanusiaan kita juga sudah menawarkan kasih. Tapi kasih yang ada di dunia ini, kasih yang ada dalam kehidupan manusia ini sangat terbatas dan sangat sempit. Kita bisa mengasihi orang lain, bisa. Tapi yang kita kenal, bagaimana kalau kita tidak mengenal orang lain? Kita mungkin sulit mengasihi mereka. Ketika saya melayani sebelum di sini, saya pernah naik busway. Di busway itu jarang dapat tempat duduk. Saya naik, saya berdiri, biasalah, gantung-gantung begini. Ketika ada orang tua naik, tua, perempuan, maaf, orang diam saja, asik, tanpa peduli siapa, nggak kenal. Kalau ibu saya mungkin saya bisa silakan duduk ibu, ini tempat saya. Sampai kenaikan, dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Luar biasanya. Itulah gambaran hidup manusia saat ini. Hal yang manusiawi kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi yang kita kenal, memberikan sesuatu kepada yang kita kenal. Hei namburu, nih makan namburu. Kalau kita ke pesta bagi-bagi nasi kotak, pasti kita memberikan yang lebih kenal dulu toh. Wah ini namburu ini baik kali namburu ini. Tapi orang yang nggak dikenal, tunggu dulu Inang ya, tunggu dulu Inang ya, yang sana dulu Inang. Tapi kalau kita kenal, itulah kasih yang ditanamkan atau yang kita dibesarkan oleh kasih seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kita kenal? Bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak kenal? Menjadi Kristen Amanginang bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Kita ikut Kristus lah. Ya, kita menyembah Yesus. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Cukup. Menjadi Kristen juga bukan hanya sekedar percaya. Oke, saya percaya kepada Tuhan Yesus, Dia menyelamatkannya. Oke, saya percaya. Menjadi Kristen bukan hanya ingin
Kita disertai Tuhan, dan perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan buat kepada saya, itu Kristen. Yes, itu Kristen namanya. Tapi yang menjadi Kristen setelah kita melihat peristiwa salib yang kita teringati saat ini adalah menjadi Kristen itu bagaimana kita bersedia rela menghadapi sebuah penderitaan atau banyak penderitaan. Ketika kita siap rela menderita, sengsara, kalah, gagal karena kebaikan, bagaimana kita bisa mengalah? Yesus kan Allah, dia anak Allah, dia nyata-nyata Allah. Bukannya tidak bisa dia keluar dari salib begitu lepas, ditiup itu paku, puh, hilang. Ketika ada soldadu atau serdadu yang menusukkan ke lambungnya, fuh, sembuh. Seperti film-film Jaka Sembung itu ya. Bisa. Karena dia Allah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semua dia bisa buat. Dia bisa lepas dari semua kesengsaraan itu. Tapi dia mengalah. Tapi dia mau menderita. Dia bisa sengsara. Dia bisa gagal menurut orang lain. Karena kebaikan. Jadi peringatan kematian Yesus di salib adalah cerita salib. Bagaimana cerita itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk kita Amanginang, tapi hidup kita adalah juga untuk orang lain, siapapun itu. Karena di salib itu ada pengorbanan Yesus, di salib itu ada kasih Yesus, di salib itu ada sikap bahwa kita bisa memaklumi kelemahan orang lain. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu cerita di salib. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang tidak mereka perbuat. Siapa yang tidak tahu itu? Itu semua bukan anak-anak, itu semua orang tua, orang dewasa yang sudah tahu apa yang dia lakukan. Dalam cerita salib tidak ada dendam Amanginang, tidak ada benci seperti saat ini yang terjadi di beberapa hari yang lalu. Kasus seorang dosen maha guru yang tidak mengandalkan otot, yang tidak melatih pikirannya untuk berperang, yang tidak melatih fisiknya untuk berhadapan orang lain. Dia hanya mengandalkan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, tapi dia korban. Dia tidak melatih, membenci. Itulah cerita salib Amanginang. Cerita salib itu cerita damai. Lebih baik mengalah daripada menang tapi hancur. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 1 ayat 18, cerita salib itu dianggap sebuah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Siapa yang mau kalah, Amang? Siapa yang mau gagal? Tapi demi kebaikan, demi kedamaian, demi kondusivitas, ada kerelaan, lebih baik mengalah. Ya, itu sebabnya Amanginang atau saudara-saudara yang masih muda, kalau diputuskan pacarmu, enjoy aja. Mati satu tumbuh 1000. Putus satu datang 100. Seleksi lebih bagus-bagus. Batak, Kristen, HKBP, nggak mana bi? Iya, yakinlah. Pergi satu datang 1000. Kebanyakan 100. Datang satu atau kebanyakan datang satu, pergi satu, datang 10. Ya, delete aja kontaknya, susah amat. Karena apa? Daripada ribut-ribut. Oh, terus itu makan bakso aku yang bayarin, terus diingat-ingat apa yang dia berikan. Saudara-saudara, itulah yang digambarkan tentang Yesus, pribadi Yesus yang ada di cerita salib itu. Dikatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil.
Yesus sebagai hamba Allah, dan setiap orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menggantungkan hidupnya kepada Yesus, dia menjadi seorang hamba Allah. Oleh karena itu kita juga adalah hamba Allah, Hamanginang. Jangan katakan ketika kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, atau mungkin kegagalan, inilah akhir hidup saya. Jangan. Karena Tuhan merencanakan kepada hambanya sebuah keberhasilan yang di luar jangkauan manusia. Oleh karena itu sebagai hamba, kita harus ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan setiap hamba yang ditempatkan Tuhan dimanapun kita, ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus merubah. Ada perubahan yang harus kita perbuat. Perubahan apa, sekecil apapun perubahan itu sangat berguna di dunia ini. Hiduplah sebagai hamba. Jangan ada kebencian, jangan ada iri hati, jangan ada dendam. Ini sekarang kan kita ini dalam Indonesia ini, kita sudah mau belajar sakit hati nih kan. Mendendam terus, diingat-ingat persoalan dulu. Ya, jangan suka membiarkan melatih diri kita, tidak peduli dengan orang lain, tapi berusahalah menjadi pribadi yang menyenangkan, yang memberikan sukacita bagi orang lain. Karena hidup ini adalah kesempatan. Pakailah waktu sebelum kita mati. Sebelum kita mati, pakailah waktu. Ada perubahan sedikit pun, apapun itu, ketika kita ditempatkan Tuhan dimanapun kita, keberadaan kita menjadi berguna dan merubah. Di tengah-tengah keluarga pun, di tengah-tengah persahabatan pun, atau mungkin saudara pelajar atau mahasiswa di tengah-tengah perkuliahanmu, dalam pembelajaranmu, dalam persahabatanmu ada perubahan. Yang seharusnya suka membuli orang, suka ngomong-ngomongin orang, berubahlah. Jangan ada benci di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Hamba Tuhan harus siap menderita dan membuat sebuah perubahan. Jangan pernah biasakan kita sakit hati, tersinggung. Karena dari cerita salib, ada cerita bagaimana kita bisa memaklumi kelemahan orang lain. Tanggalkan keinginan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan tanggalkan juga keinginan yang merusak hubungan kita dengan sesama. Jangan pernah rusak hubungan yang dua itu, kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah salib. Membina, membangun, memperbaiki, menyegarkan hubungan yang vertikal kepada Allah dan juga kepada yang horizontal kepada sesama. Jangan hanya kepada Allah terus, sikit-sikit Allah, Tuhan, tapi sesama tidak suka. Jadi salib itu adalah dua sisi, ke atas dan ke samping. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berguna. Oleh karena itu Hamanginang, jika dikatakan dalam cerita peringatan kematian Yesus pada hari ini, jadilah pembawa perubahan. Memang menderita do halak na membawa perubahan. Kalau orang Batak bilang si sogodo si dokna si tong. Si sogodo si bahen na si tong. Menjadi tidak disenangi orang yang suka membawa perubahan atau membuat perubahan atau menciptakan perubahan. Tapi lakukanlah sedikit demi sedikit. Karena saya yakin jika kita siap menderita, apapun kita bisa lakukan, karena Tuhan Yesus yang kita percayai, yang mati di salib itu, akan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu karena kami, karena manusia, karena dosa dan dunia ini.
dengan kematian-Mu di salib yang sedang kami peringati hari ini. Kami disegarkan atas keimanan kami sampai di mana kami mengimani Engkau. Sampai di mana kami cukup nyaman, tenang, optimis ketika Engkau bersedia mati untuk kami. Sehingga membangun keimanan kami lagi, supaya iman kami semakin kuat dan nyata dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau adalah hamba Allah yang menderita. Itu sebabnya kami yang percaya kepadamu, yang mengimani Engkau adalah juga hamba Allah yang seharusnya siap menderita. Karena di dalam penderitaan itu ada keberhasilan, ada hal-hal yang ditinggikan, ada hal-hal yang dimuliakan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami sebagai pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang selalu membawa perubahan yang baik. Karena kami sudah mengenal dan mengimani bahwa pengorbanan-Mu cukup mengajari kami arti daripada kemanusiaan, sehingga kami bisa mampu menjadi penghibur, pembawa berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Tentu penderitaan itu selalu datang dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Bapa, Engkau akan memampukan kami sehingga penderitaan kami tidak seberapa, karena kami akan menerima sukacita, kami menerima berkat, kami menerima hidup yang bahagia setelah kami melewati penderitaan itu. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Oleh karena itu Bapa, dalam ibadah ini juga nanti kami akan melaksanakan perjamuan kudus, di mana kami akan menerima darah dan daging-Mu untuk menyatu dalam kehidupan kami, supaya darah dan daging kami dikuasai oleh Tuhan saja, menyatu dalam kehidupan-Mu, benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia dan taat. Sehingga kami yakin ada pengampunan dosa, ada keselamatan bagi kehidupan kami ketika kami menerima perjamuan kudus nantinya. Ajari kami untuk selalu tetap baik dan selalu baik, apapun dan bagaimanapun dan dimanapun kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang selalu rindu hadir di rumah-Mu ini, bersekutu, bertemu dengan Engkau, dan juga bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, satu iman, satu gereja di HKBP Cibubur ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk tetap setia kepadamu. Hapuskan dosa kami Tuhan. Karena Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.